Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Tentunya kalian dalam keadaan baik dan pastinya tetap jaga kesehatan kalian, ya. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang bangun datar segi 4 dan segitiga. Khusus hari ini, tanggal 13 April 2020, pada pertemuan yang pertama di bab yang baru, kita akan belajar 3 bangun datar dari 7 bangun datar yang telah kita ketahui bersama. Di antaranya bangun datar apa saja? Ada persegi panjang, persegi, layang-layang, jajar genjang, segitiga, belah ketupat, dan yang terakhir adalah trapesium. Jadi yang akan kita pelajari dari 7 bangun datar ini yaitu 3 yang kita ambil, yaitu persegi panjang, persegi, dan jajar genjang. Apa yang akan kita pelajari dari 3 bangun tersebut? Selain luas bangun datar, kita pun akan mempelajari sifat-sifat dari bangun tersebut. Oke, silakan disimak bersama penjelasan dari 3 bangun yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, yang pertama ada persegi panjang. Oke, silakan kalian perhatikan. Nah, gambarlah sebuah persegi panjang pada kertas berpetak. Di sini sudah ada kertas berpetak, ya, yang terdiri dari beberapa kotak, ya. Setelah itu, perintah yang kedua. Nah, kita disuruh gambar nih, ya, gambar persegi panjang. Ini persegi panjang yang sudah kita buat bersama. Setelah itu, pertanyaan kedua, berapa persegi satuan yang dapat menutupi daerah persegi panjang tersebut? Nah, kita mau hitung nih, ada berapa persegi sih untuk menutupi persegi panjang yang warna merah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, berarti ada 10 satuan. Nah, sehingga luas persegi panjang tersebut adalah 10 satuan. Nah, pertanyaan ketiga, dari melihat gambar, bagaimana sih rumus untuk mendapatkan luas tersebut? Kita lihat, oh, yang panjang ini tuh 2, 3, 4, 5, ada 5 satuan. Lalu yang ke atas ada 2 satuan, sehingga luasnya 5 dikali 2 sama dengan 10 satuan. Sehingga diperoleh bahwa, nah, bagian bawah ini dikatakan panjang, dan di bagian atas itu dikatakan lebar. Sehingga rumus untuk memperoleh luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Ya, jadi persegi panjang ini bagaimana sih cara memperoleh rumus luasnya? Dari praktek kita yang pertama tersebut. Ya, kita membuat persegi panjang pada kertas berpetak, kita hitung berapa banyak persegi pada tiap kotak, yaitu panjang dan lebar, sehingga diperolehlah rumus luas panjang kali lebar. Oke, berikutnya, ya, silakan dicatat cara memperoleh rumus luas persegi panjang. Oke, berikutnya, nah, kita akan belajar sifat-sifat dari persegi panjang. Ya, kita perhatikan persegi panjang A, B, C, D, di mana persegi panjang ini ada yang namanya 2 buah garis yang berpotongan di titik O. Sifatnya apa saja? Yang pertama, memiliki 2 pasang sisi berhadapan sejajar sama panjang. Yang sejajar adalah AB sejajar dengan CD, ya.
dan AD sejajar dengan BC. Sehingga panjang AB sama dengan CD, panjang, ya. Lalu AD sama dengan BC. AD ini lebar, sama dengan BC. Sifat yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Sudut yang mana? Oh, sudut A yang pojok, sudut B, sudut C, dan sudut D itu sama besarnya, yaitu 90 derajat. Yang ketiga ada yang namanya diagonal. Katakan bahwa diagonal-diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal AC. Ya, diagonal itu apa sih? Diagonal itu adalah sebuah garis yang membagi dua bangun, yaitu ACD. Luasnya sama dengan bangun ABC. Nah, itu namanya diagonal. Ya, diagonal itu garis yang membagi dua bangun sama besar. Nah, karena segi panjang ini ada dua diagonal, yaitu AC dengan BD. Diagonalnya sama. Nah, diagonal tersebut berpotongan saling membagi dua sama panjang. Yang mana yang sama panjang? Oh, rupanya AO sama dengan OC. Atau BO sama dengan OD. Jadi ini sama semua. Ya, perpotongannya AO, BO, CO, DO. Dan yang terakhir, persegi panjang ini memiliki dua simetri lipat dan simetri putar tingkat 2. Oke, saya harap kalian cukup jelas ya bagaimana mencari luas persegi panjang berikut dengan sifat-sifat dari persegi panjang. Oke, sekarang kita masuk bangun datar yang kedua, yaitu persegi. Silakan diperhatikan gambar berikut ini. Ada persegi panjang yang warna hijau. Kemudian di atas persegi panjang warna hijau kita buat sebuah persegi, ya, di mana warna merah ya, merah atau orange. Ini kita buat persegi di atas persegi panjang. Kemudian kalau kita gunting, ya, gunting garis ini, garis yang warna merah. Oke, terputus, sehingga rupanya dari persegi panjang itu bisa kita buatkan sebuah bangun persegi. Nah, karena persegi tadi merupakan bagian dari persegi panjang, sehingga salah satu sifat persegi yaitu memiliki 4 sisi sama panjang. Ya, ini keempat-empatnya panjangnya sama. Ya, sehingga untuk menentukan luas persegi itu sama konsepnya dengan persegi panjang. Kalau tadi persegi panjang kan bagian atasnya lebih panjang ya daripada bagian lebarnya. Tinggal dikalikan panjang kali lebar. Tadi kita sudah lihat di persegi panjang. Nah, karena panjang dan lebarnya sama untuk persegi, ya, karena ukurannya sama, nah sehingga kita bisa katakan sisi dengan sisi karena ukurannya sama, ya. Lalu luas persegi itu apa rumusnya? Ya, luas persegi itu ya sisi dikali sisi dengan ukuran yang sama. Oke, jelas ya. Jadi luas persegi adalah sisi kali sisi. Jadi kita bisa menemukan luas persegi itu dari persegi panjang awalnya. Ya, panjang kali lebar dapat kita buat sebuah persegi sehingga menghasilkan sisi kali sisi. Lalu bagaimana dengan sifat persegi? Nah, kita perhatikan. Saya sudah gambarkan ini ada persegi dengan nama persegi KLMN. Nah, sifat-sifatnya apa saja sih? Yang pertama, memiliki dua pasang sisi sejajar, saling berhadapan. KL berhadapan dengan MN, dia sejajar. Tahu ya sejajar ya, masih ingat kan? Arahnya sama. KN itu sejajar dengan LM. Sudah. Nah, lalu dari sudah dikatakan sifat yang berikutnya, keempat sisinya sama panjang, ya. Berarti KL sama dengan LM sama dengan MN sama dengan KN. Sifat
Berikutnya, keempat sudutnya siku-siku. Sudut K, sudut L, sudut M, sudut N itu sama dengan 90 derajat. Lalu bagaimana dengan diagonal-diagonalnya? Oh, diagonal-diagonalnya sama panjang. Ya, diagonalnya sama panjang dan berpotongan saling membagi dua sama panjang. Oke, yang pertama diagonal-diagonal sama panjang. Yang mana sama panjang? KM sama dengan LN. KM sama dengan LN. Dan karena KM dan LN berpotongan di titik O, sehingga KO sama dengan LO sama dengan MO sama dengan NO. Karena ini membagi dua. KO sama dengan MO. LO sama dengan ON atau NO. Itu sama ya. Nah, lalu kedua diagonalnya yaitu KM dan LN itu berpotongan tegak lurus. Jadi di titik potong O ini KOL itu 90 derajat. LOM 90 derajat. MON 90 derajat dan KON 90 derajat ya. Berbeda dengan persegi panjang. Kalau persegi panjang kamu ingat dia tidak membentuk siku-siku. Tapi kalau persegi dia membentuk siku-siku. Dan yang terakhir, memiliki 4 simetri lipat dan simetri putar tingkat 4. Oke, yang ketiga, bangun datar yang terakhir dalam pertemuan hari ini adalah jajar genjang. Oke, silakan diperhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah sebuah jajar genjang. Oke, kita lihat ada garis putus-putus yang tegak lurus dengan alas. Ya. Oke, kemudian kita akan mengguntingnya. Oke, setelah kita gunting, kita pindahkan segitiga tersebut sehingga membentuklah sebuah persegi panjang. Nah, setelah kalian amati, rupanya jajar genjang tersebut itu ketika diubah menjadi persegi panjang, berarti alasnya adalah panjang dan tingginya adalah lebar. Nah, kita akan lihat jajar genjang, alas, ya, dan tinggi. Di mana tingginya ini tegak lurus dengan alasnya. Ya, ingat kalau tegak lurus itu dia pasti membentuk siku-siku. Nah, maka luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Oke. Bagaimana dengan sifat-sifat jajar genjang? Kita lihat ada jajar genjang PQRS yang berpotongan di titik O. Sifat yang pertama, dua pasang sisi sejajar sama panjang. PQ sejajar dengan SR. PS sejajar dengan QR. Sehingga panjang PQ itu sama dengan panjang RS. Dan PS panjangnya sama dengan QR. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Oke, mana yang sama besar? Yang berhadapan. PQR berarti sudut Q itu sama dengan PSR sudut S karena dia berhadapan. Sudut Q sama sudut S itu berhadapan, sama besar. Kemudian sudut yang kedua QPS yaitu sudut P dan QRS sudut R ini saling berhadapan. Ya, besarnya juga sama. Sifat berikutnya, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan 180 derajat. Ya. Sudut S ditambah sudut R itu 180 derajat. Ya. Sudut R, SRQ, sudut R ditambah sudut Q, R, Q, P. Ini berdekatan nih, jumlahnya juga 180 derajat.
Demikian sudut Q ditambah sudut P sama juga 180 derajat. Dan sudut P ditambah sudut S itu sama juga 180 derajat. Ya, jadi jumlah sudut yang berdekatan itu 180 derajat. Dan yang terakhir, diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang, yaitu diagonal PR. Diagonal PR itu di mana PO ya sama dengan OR. Dan diagonal QS yaitu QO itu sama panjangnya dengan OS. Oke, saya harap kalian sudah jelas bahwa jajar genjang memiliki rumus luas yaitu alas kali tinggi, dan sifat-sifatnya sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, silakan buka buku PR kalian atau LKS kalian halaman 94 dan 95. Di sini saya akan membahas 4 contoh soal yang terdiri dari persegi panjang dan persegi, yaitu nomor 4 dan 6 serta nomor 3 dan 10. Kita mulai dari soal nomor 3. Soal nomor 3, perhatikanlah persegi KLMN. Ya. Di sini ada persegi ya. M L K N. Semua silakan dilihat buku PR-nya nomor 3. Ya. Persegi tadi kita tahu sifatnya bahwa semua sisinya adalah sama. Ya. Oke, kemudian diketahui di soal bahwa sudut N, saya tidak tuliskan di gambar ya, langsung aja di sini. Sudut N katanya 3B plus 12. Bentar, saya hapus dulu. Ya. Sudut N 3B plus 12. Sedangkan sudut L besarnya adalah 7A min 1. Yang ditanya berapakah nilai dari A kurang B. Nah, kita harus tahu dulu bahwa sifat dari persegi sudut-sudutnya adalah 90 derajat ya. Ya, besar sudutnya adalah sama semua. Sudut K, sudut L, sudut M, sudut N besarnya sama 90 derajat. Sehingga besar sudut N sama dengan 90 derajat. Nah, kita masukkan 3B ditambah 12 sama dengan 90 derajat. Kita cari nilai B-nya. 3B sama dengan 90 dikurang 12. 90 kurang 12 sama dengan 60. Bukan 60 ya. Kita hapus. 78 ya. 78. Sehingga B
Didapatlah B sama dengan 78 dibagi 3. Berapa 78 bagi 3? 26. Oke. Baru kita peroleh nilai B. Lalu kita cari juga nilai A-nya. Saya pakai warna hitam ya. Sudut L sama dengan 90 derajat. Sudut L itu 7A dikurang 1. 7A dikurang 1 sama dengan 90. Nah, berarti 7A sama dengan 90. Bentar, ini sama dengan 7A sama dengan min 1 pindah jadi plus 1, berarti 91 ya. Sehingga saya agak ke bawah ya. Sehingga A sama dengan 91 dibagi 7. 91 dibagi 7 13. Nah, sehingga didapatlah A-nya 13 dikurang B 26 sama dengan min 13. Di pilihan opsi di buku kamu, min 13 adalah A. Oke, ini jawabannya. Soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 saya akan bacakan. Semua lihat buku kalian. Taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang. Oke, kita akan gambarkan persegi panjang. Oke. Kemudian dengan ukuran panjang diagonal. Diagonal. Ya, saya hapus dulu. Persegi panjang ya, diagonal saya hapus dulu nih biar lurus diagonalnya ya, diagonal. Oke, satu lagi warna hijau ya. Oke. Kita misalkan diagonal 1 ya. Yang warna hijau itu 3x plus 15. Ya. 3x 3x plus 15. Diagonal 1 yang warna hijau. Diagonal 2 yang warna merah itu dikatakan bahwa 5x plus 5 meter. Nah, 5x plus 5 meter. Nah, pertanyaannya adalah panjang diagonal taman bunga tersebut. Nah, kita harus ingat kembali sifat dari persegi panjang. Sifat dari persegi panjang adalah diagonalnya sama.
Artinya D1 itu sama dengan D2. Diagonal-diagonalnya sama panjangnya. Sehingga bisa kita peroleh bahwa karena dia sama diagonalnya, 3X tambah 15 sama dengan 5X plus 5. Nah, kita cari dulu nilai X-nya. 5X plus 5. Oke. Nah. Pindah ruas ya. 15. Ini plus pindah menjadi min 5. Sama dengan 5X. Ini 3X pindah ke kanan jadi minus. Sehingga diperoleh 10 sama dengan 2X. Sehingga X sama dengan 10 dibagi 2, yaitu X-nya adalah 5. Ya, X sama dengan 5. Nah, sekarang kita cari diagonalnya berapa. Nah, karena diminta diagonalnya ya. Cari di sini. Mau D1 atau D2 mana aja sama ya. Saya pakai yang D1 boleh. Ya. Sehingga diagonal D1 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 15. Oke. Sama dengan 15. Gede banget ini. Kita hapus dulu. Sama dengan, agak ke pinggir 15 ditambah 15. Jadi diagonalnya sama dengan 30 meter. Yaitu jawabannya adalah C. 30 meter. Oke, saya harap kalian mengerti. Sekarang kita masuk soal yang terakhir ya. Soal nomor 10. Oke. Perhatikan gambar persegi panjang KLMN. Ini langsung saya potong ya. Yang pertama KLMN. Persegi panjang N M. Sini L dan K dengan ukuran 16 cm dikali 12 cm. Oke. Kemudian ada lagi bangun persegi. Saya bikin bangun persegi PQRS. Saya bikin di bawah. PQRS S P Q dan R. Karena dia persegi berarti ukurannya sama, yaitu masing-masing 8 cm. Nah, kemudian ada yang diarsir ya. Di sini PQ yang diarsir ya. Diarsir saya bikin hijau. Ya, ini yang diarsir PQ ya. Berarti di NM juga ada ya. Kurang lebih seperti ini yang diarsir ya. Kalau kita lihat ya, dia akan nyatu. Oke, saya tebelin di sini supaya tahu ini adalah PQ ya. Oke, ini
Ini P, ini Q. Nah, sekarang ditanya, jika luas yang diarsir ini, yang diarsir adalah 40 cm, berapakah luas yang tidak diarsir? Ya, luas yang tidak diarsir, nih ya, luas tidak diarsir, luas yang tidak diarsir itu rumusnya sama dengan luas 1 karena ini bangun yang pertama, ya, ditambah luas 2 karena ada 2 bangun, ini luas yang kedua, ya. Kemudian dikurang luas yang diarsir karena ada di 2 bangun, berarti dikurang 2 kali luas yang diarsir. Nah, ya. Jadi dikurangnya tidak 1, dikurangnya 2. Kenapa 2? Karena ada 2 bangun. Di persegi panjang dia ada daerah yang diarsir, di persegi pun ada daerah yang diarsir. Sehingga dapat diperoleh luas pertama persegi panjang, berarti 16 dikali 12, ya. 16 dikali 12 luas persegi panjang. Terus ya, kemudian ditambah luas 2 persegi, berarti luasnya 8 kali 8, ya. 8 kuadrat aja, ya, sama aja, 8 kuadrat dikurang 2 kali, ya. Luas yang diarsir berapa tadi? Dikatakan di soal 40. 2 kali 40. Nah, 16 kali 12 192. 192, ya. Ditambah 64 dikurang 80. Oke. Sama dengan 256 dikurang 80. 256 dikurang 80 sama dengan ini 6, 7, 176 meter persegi. 176 cm persegi. Jawabannya adalah B. Oke, jadi tadi kita sudah membahas 3 nomor dari 4 soal yang seharusnya saya bahas, yaitu soal nomor 6 tidak saya bahas, tapi nanti akan saya jadikan PR buat kalian, ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah membahas ada 3 bangun datar, yaitu persegi panjang, kemudian persegi, dan jajar genjang, ya. Meskipun jajar genjang belum saya bahas di contoh soal. Dan tugas kalian hari ini adalah kerjakan nomor 5 sampai 9 serta nomor 14. Berarti kurang lebih ada 6 nomor PR yang harus kalian kerjakan, dan ini lebih banyak mengerjakan mengenai keliling bangun datar tersebut, yaitu persegi panjang yang paling banyak nanti kamu kerjakan. Nah, kalau keliling persegi panjang, persegi dan jajar genjang, bahkan segi 4 apapun, kamu tidak perlu menghafalkan rumus. Kenapa? Karena kamu tinggal menjumlahkan semua sisi bagian luarnya saja. Oke, saya harap kalian bisa mengerti penjelasan saya. Silakan dibaca lagi buku kalian dan kerjakan tugas kalian. Saya tunggu sampai jam 3 sore. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.